Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, beserta salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan para atba'ut tabi'in yang telah memperjuangkan risalah. Baik, untuk pembelajaran hari ini sesuai janji yang kita mempelajari tentang tajwid. Tajwid itu diambil dari bahasa Jawada, gitu. Jawada, jawidu, tajwid. Maka dia artinya adalah secara istilah itu membaca dengan tartil. Tiap kalimatnya itu kita baca dengan tartil, gitu. Karena apa? Mempelajari hukum tajwid ini sebenarnya fardu, gitu ya. Untuk yang mempelajarinya ini fardu ain membacanya, gitu. Adapun secara memahaminya itu fardu kifayah. Jadi ada dua versi, gitu. Sedangkan yang kita tahu bahwa tajwid ini banyak hukumnya, gitu ya. Hukum nun mati, hukum idgham dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu maka kita bahas dulu tentang hukum nun mati. Nah, berikut hukum nun mati, gitu ya. Sesuai babnya itu yaitu di dalam hukum nun mati atau tanwin itu dia terpecah menjadi 4 bagian, yaitu pertama izhar, idgham nun mati atau tanwin, ikhfa dan juga iqlab. Jadi hukum nun mati atau tanwin ini ada 4 ya. Ada izhar, ada idgham nun mati dan tanwin, ikhfa dan juga iqlab. Nah, yang pertama kita pelajari apa dulu? Yang pertama izhar. Izhar nih kalau dari secara bahasa ini artinya jelas, gitu ya. Kalau kita melihat secara zahir izhar, nah itu diambil dari kata zahir, itu nyata atau jelas, gitu. Maka diambil jadi izhar, gitu. Jadi penjelasan, gitu ya. Apa itu izhar? Izhar ini kita mengetahui bahwa artinya jelas, gitu ya. Maksudnya membaca dengan jelas. Nah, mari kita simak di bagian berikut. Nah, yang pertama izhar. Izhar ini jelas ya. Jadi izhar itu apa? Izhar itu adalah membaca huruf nun mati dan tanwin. Tanwin tuh yang yang ada 2, gitu ya, tanwin tuh ya. Jadi harokatnya itu 2, gitu. Baik itu tanwin fathah atau tanwin kasrah atau tanwin dhammah, atau kita sebut fathatain, dhammahtain, kasrahtain. Atau kalau dari bahasa orang Sunda itu Jabar 2, JR 2, PS 2, gitu ya. Jadi sesuai yang kita pahami aja lah, gitu. Nah, jadi izhar itu ketika membaca hukum nun mati atau tanwin yaitu jelas. Maksudnya jelas dan terang itu apa? Tanpa mendengung. Jadi nggak perlu dengung kita apabila bertemu dengan 6 huruf-huruf izhar.
Apa itu 6 huruf izhar? Nah, yang ini huruf hijaiyah yang ini, ha, kha, gha, ha. Nah, itu. Inilah huruf izhar. Maka kalau misalnya ada kalimat di Al-Qur'an nun mati atau tanwin bertemu ke 6 huruf ini, maka dibacanya jelas. Nah, ini saya kasih contoh yang bawah. Contoh nih. An'amna. Nah, ini kan izhar adalah membaca huruf nun mati atau tanwin, ya kan? Bertemu dengan huruf yang keenam ini. Nah, yang keenam ini gitu ya, yang a, ha, ho, a, gha, ha gitu. Maka dibaca jelas tanpa dengung. Maksudnya dengung gini gitu. Atau langsung amna misalnya. Nunnya nggak dibaca. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Izhar itu nun matinya dibaca atau tanwinnya dibaca. Nah, ini yang merah, yang an'amna, yang merah ini pertemuan izhar dengan 6 huruf yang tadi. Ini nun yang merah yang saya tandain ini. Nun bertemu dengan huruf ain. Maka dibaca jelas, yaitu an'amna gitu. Terus yang berikutnya yaitu yanha. Nun mati bertemu dengan ha. Kira-kira ada gak di 6 huruf izhar tadi? Ada, yaitu huruf ha gitu. Terus yang selanjutnya al-anhar. Kira-kira nun mati bertemu dengan huruf izhar apa enggak? Bertemu. Yang mana? Yang huruf ha. Maka al-anhar. Terus yang bawah yanhauna. Ini juga sama ya, nun mati bertemu dengan huruf izhar yaitu huruf ha. Terus yang berikutnya wal munkhaniqah. Ini nun mati bertemu dengan huruf izhar yaitu huruf kha gitu. Jadi jelas ya dibacanya. Nah, kalau misalnya tanwin sama dibacanya tanwin. Dibacanya jelas gitu. Misalnya kalau ada huruf tanwin dibaca itu gak perlu kita langsung loncat seperti huruf irgom, enggak, sama dibaca jelas gitu ya. Contohnya an, in, un, ya kan, tanwin fathah tain an, tanwin kasroh tainnya itu dibaca in. Kalau tanwin domah itu dibaca un. Jadi contohnya apa? Un'amna misal, ininya tanwin misalnya, jadi un gitu. Nah, jadi begitu ya. Jadi izhar itu dibaca jelas gitu. Banyak sekali contoh-contoh yang di Al-Quran pun seperti itu. Yang penting kita mengingat apa itu izhar, yaitu ada 6 huruf, yaitu alif, ha, kha, ain, gha, ha gitu. Intinya patokannya itu kalau ada di awalnya itu hukum nun mati, kalau ada nun mati atau tanwin depannya, terus setelahnya huruf yang 6 izhar itu, ya maka dibacanya izhar, dia bacanya jelas gitu. Nah, jadi segitu ya penjelasan tentang seputar izhar. Insyaallah ke depan atau minggu depan kita bahas tentang idgham gitu setelah membaca izhar. Nah, kita latihan saja. Sebenarnya tajwid ini bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar materi bacaan gitu ya, tapi harus dipraktekkan juga. Karena kalau dipraktekkan ini insya Allah langsung bisa kita pahami gitu. Apalagi menjelang bulan Ramadan, coba kita memperbaiki bacaan kita, coba belajar, buka Al-Quran, kita cari hukum nun mati yang izhar ini gitu. Ya baik, mungkin segitu pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan
kekurangan yang saya miliki dalam mengajar akan saya tingkatkan gitu ya. Jadi kritik dan saran saya terima gitu. Ya baik, segitu dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.